Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tia Anggreni. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang mata kuliah sosiolinguistik. Baik, langsung saja simak video pembelajaran berikut ini. Langsung saja, sosiolinguistik adalah antardisipliner yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan bahasa yang digunakan dalam lingkungan tersebut. Ditinjau dari nama, sosiolinguistik menyangkut sosiologi dan linguistik. Karena itu, sosiolinguistik mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kedua kajian tersebut. Di dalam linguistik umum atau general linguistik, kajian kebahasaan terbagi menjadi dua cabang, yaitu mikrolinguistik dan makrolinguistik. Mikrolinguistik meliputi kajian bahasa secara internal seperti struktur morfologi, fonologi, sintaksis, dan semantik. Sedangkan makrolinguistik meliputi psikolinguistik, gabungan antara psikolog dan linguistik, sosiolinguistik, gabungan antara sosiologi dan linguistik, antropolinguistik, gabungan antara antropologi dan linguistik. Dan yang terakhir yaitu neurolinguistik, yaitu gabungan antara neurologi dan linguistik. Manfaat sosiolinguistik bagi kehidupan praktis yaitu yang pertama adalah pengetahuan sosiolinguistik dapat dimanfaatkan dalam berkomunikasi atau berinteraksi. Sosiolinguistik memberikan pedoman kepada kita dalam berkomunikasi dengan menunjukkan bahasa, ragam bahasa, atau gaya bahasa yang harus kita gunakan jika kita berbicara dengan orang tertentu. Jika kita adalah anak dalam suatu keluarga, tentu kita harus menggunakan ragam atau gaya bahasa yang berbeda jika lawan bicara kita adalah ayah, ibu, kakak, atau adik. Jika kita seorang murid, tentu kita harus menggunakan ragam gaya bahasa yang berbeda pula terhadap guru. Pandangan sosiolinguistik tentang bahasa. Sosiolinguistik memandang bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi atau alat untuk menyampaikan pikiran, karena yang menjadi sorotan dalam linguistik adalah siapa yang berbicara, menggunakan bahasa apa, kepada siapa, kapan, dan apa tujuannya. Pandangan sosiolinguistik terhadap bahasa dapat dilihat dari fungsi-fungsi bahasa melalui sudut pandang penutur, pendengar, topik, kode, dan amanat pembicara. Dilihat dari sudut penutur, bahasa berfungsi personal atau pribadi atau emotif. Maksudnya, si penutur menyatakan sikap terhadap apa yang dituturkannya. Dilihat dari segi pendengar, bahasa berfungsi direktif, yaitu mengatur tingkah laku pendengar. Peranan sosiolinguistik terhadap bahasa intinya menilai bahasa tidak sekedar alat untuk berkomunikasi atau menyampaikan gagasan, tetapi lebih jauh dari lebih kompleks dari itu. Sosiolinguistik membuat kita tahu bahwa bahasa itu dinamis, tidak terpaku pada satu ukuran, tetapi harus melihat hal-hal lain yang berhubungan dengan bahasa itu. Dalam hal ini adalah sisi sosialnya. Melalui sosiolinguistik, kita dapat memahami bahasa tidak dengan sudut pandang yang kaku. Contohnya adalah pandangan orang awam terhadap bahasa Jawa Tegal. Kebanyakan orang awam itu menyatakan bahwa bahasa Tegal adalah bahasa yang paling kasar, tidak mempunyai nilai keindahan. Akan tetapi, setelah saya tinjau dari sudut pandang sosiolinguistik, di mana letak geografis Tegal yang dekat dengan pantai, orang pantai kalau berbicara cenderung agak teriak apabila dibandingkan dengan orang yang tinggal di daerah pegunungan. Perbandingan pandangan tersebut dengan pandangan cabang lain. Menurut Poesododarmo 2009, proses perubahan bahasa itu bermacam-macam. Paling tidak ada dua macam yang bisa didefinisikan, yakni 1. Perubahan internal yang terjadi pada sistem gramatikalnya. Perubahan ini biasanya terjadi secara perlahan. Yang kedua, perubahan eksternal, yaitu perubahan yang disebabkan oleh datangnya pengaruh dari bahasa lain. Hubungan sosial linguistik. Yang pertama, kemajuan teori sosiologi seperti kelompok politik, mobilisasi massa, interferensi antar kelompok digunakan dalam sosiolinguistik. Yang kedua, metode dalam sosiologi seperti angket, wawancara, pengamatan terlibat digunakan juga sebagai metode dalam sosiolinguistik.
Hubungan bahasa dengan kelas sosial dan kelompok etnis. Hubungan bahasa dengan kelas sosial dan kelompok etnis ini merupakan istilah sosiologis yang mengacu pada perbedaan penduduk atau kelompok ke dalam kelas-kelas secara berkelompok atas dasar kekuasaan, pendapatan, kependudukan, dan jenis pekerjaan. Hakikat masyarakat bahasa, yaitu dalam sebuah masyarakat tertutur terdiri atas dua jenis penutur menurut Wijaya dan Muhammad, yakni yaitu yang pertama, penutur berkompeten. Fully fledged speaker, seorang penutur yang berkompeten harus memiliki 4 pengetahuan, yakni yang pertama yaitu pengetahuan mengenai gramatikan dan kosakata suatu bahasa. Yang kedua, pengetahuan mengenai kaidah-kaidah berbahasa, rules of speaking. Misalnya, pengetahuan bagaimana memulai sebuah pembicaraan. Yang ketiga, pengetahuan tentang bagaimana menggunakan dan merespon tipe-tipe tindak tutur yang berbeda-beda seperti perintah, permohonan, atau ucapan terima kasih. Keempat, pengetahuan tentang bagaimana berbicara secara wajar. Yang kedua, penutur partisipatif, unfully fledged speaker. Penutur partisipatif ialah penutur yang tidak atau menguasai bahasa dalam berbagai tindak, tutur atau komunikasi. Seorang penutur partisipatif biasanya ialah seorang pendatang dalam sebuah masyarakat tutur dan ia mengalami sebuah kultur shock atau gegar budaya. Verbal repertoire. Verbal repertoire ialah sebuah bahasa beserta ragam-ragamnya yang dimiliki atau dikuasai seorang penutur. Berdasarkan luas dan sempitnya verbal repertoire, sebuah masyarakat tutur dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, masyarakat tutur yang repertoire pemakaiannya lebih luas dan menunjukkan verbal repertoire setiap penutur lebih luas pula. Yang kedua, masyarakat tutur yang sebagian anggotanya mempunyai pengalaman sehari-hari dan aspirasi hidup yang sama, dan menunjukkan pemilikan wilayah linguistik yang lebih sempit, termasuk juga perbedaan variasinya. Sedangkan berdasarkan verbal repertoire yang dimiliki oleh masyarakat bahasa dibedakan menjadi tiga, yaitu masyarakat monolingual atau satu bahasa. Yang kedua, masyarakat bilingual, yaitu dua bahasa. Yang ketiga, masyarakat multilingual, yang itu lebih dari dua bahasa. Masyarakat bahasa atau speech community. Masyarakat bahasa itu dapat terjadi dalam sekelompok orang yang menggunakan bahasa yang sama dan sekelompok orang yang menggunakan bahasa yang berbeda dengan syarat di antara mereka terjadi saling pengertian. Ada 3 macam bahasa, yaitu speech community, yaitu sebahasa dan saling mengerti. 2. Sebahasa tapi tidak saling mengerti. Yang ketiga, berbeda bahasa tapi saling mengerti. Dengan catatan bahwa mereka yang saling tidak mengerti tapi sebahasa adalah sangat mungkin terjadinya sebahasa kedua bahasa itu bisa kita anggap sebagai varian yang sudah mempunyai kemandirian. Bahasa dan tutur. Language digunakan untuk menyebut bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara verbal di antara sesama. Istilah kedua dari language dimaksudkan sebagai sebuah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat tertentu untuk berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya. Oke, baik. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari video pembelajaran sosial linguistik dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.